Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info. Kita memulai konten hari ini dengan perasaan duka yang mendalam karena saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat sedang mengalami musibah gempa. Meskipun gempanya tidak berskala besar, namun karena gempa ini berpusat di daratan, yaitu tepatnya episentrumnya berada 10 kilo di bawah Cianjur langsung, dampaknya sangatlah luar biasa. Kalau kita lihat ya video-videonya yang beredar di YouTube banyak, di TikTok banyak, di Facebook juga banyak foto-fotonya, jumlah korbannya terus bertambah, sangat menyayat hati. Yang jelas saat ini sudah ratusan korbannya, bahkan ada yang mengatakan akan mencapai 300 orang karena masih banyak yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan belum diketemukan hingga saat ini. Yang namanya gempa selalu terjadi di Indonesia karena negara kita Indonesia itu berada tepat di atas ring of fire atau cincin api yang secara geologis mengatakan bahwa potensi gempa itu akan selalu terjadi. Tetap saja yang namanya gempa itu susah untuk diantisipasi. Walaupun ada yang namanya ilmu pengetahuan, ada yang namanya teknologi, ada radar, tetap presentasinya akan susah. Mungkin dengan adanya teknologi kita bisa memprediksi ya gempanya datangnya pada bulan apa, bulan sekian misalnya, dengan skala Richternya berapa, akan tetapi siapa memangnya yang punya kesiapan untuk menghadapi gempa? Ini benar-benar sangat mengerikan ya. Keadaan di sana itu benar-benar nggak kebayang nih kita rasanya jadi korban di sana pada saat itu seperti apa. Yang pasti kita yang ada di Malaysia ini turut mendoakan semoga saudara-saudara kita selalu tabah dalam menghadapi musibah ini, dan sesusah-susahnya hidup kita yang ada di Malaysia ini ada yang lebih susah saat ini, yaitu para korban yang saat ini sedang menghadapi besar sekali cobaannya, yang keluarganya hilang, yang orang tuanya meninggal di depan mata, yang anaknya terhimpit bangunan rumah di depan mata, yang istrinya, yang suaminya, semuanya saat ini belum ditemukan. Itu adalah kesusahan dan kepedihan yang amat dalam. Kalau kita di Malaysia ini keluhannya paspor saya nggak ada kak, saya gaji nggak dibayar kak, saya saat ini susah mau pulang kak, semua itu masih ada solusinya. Kalau kita sudah menjadi korban seperti yang ada di Cianjur, saudara-saudara kita itu solusi apa lagi? Tentunya kita hanya bisa ikhlas dan juga bersabar dengan cobaan yang ada. Dan kita doakan ya semuanya bahwa para korban yang meninggal akan mendapatkan surga terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang namanya musibah bencana alam adalah musibah yang memang datangnya tidak bisa diramalkan. Kita tidak tahu kapan kita bisa mendapat musibah ini. Tapi kalau berita yang akan saya sajikan berikut ini, di mana seramai 7 orang warga negara Indonesia ditahan oleh tentara darat Malaysia karena mau menyelundup keluar dari Malaysia secara diam-diam dan berakhir dengan ditahan dan masuk penjara, tentunya ini adalah musibah juga. Tapi musibah yang harusnya tidak dialami jika saja mereka mau keluar dari Malaysia secara benar, mau mengikuti peraturan, patuh terhadap undang-undang negara Malaysia. Tentunya musibah masuk penjara ini dapat dihindari. Berita ini saya dapatkan dari laman website Airtimes News Network dengan judul 7 Pati Indonesia termasuk kanak-kanak ditahan, tidak sempat keluar dari Malaysia. Tepatnya pada tanggal 22 November, seramai 7 orang pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia, termasuklah seorang anak-anak berusia 3 tahun, ditahan oleh anggota Tentara Darat Malaysia pada sebuah operasi bernama Operasi Benteng di Bayu Damai, Pengerang, Johor. Markas Division 3 Infanteri Malaysia menyatakan bahwa kesemua pati ini ditahan karena hasil informasi dari bagian pengintaian yang menyatakan terdapat pergerakan mencurigakan di kawasan Pengerang, Johor ini. Serbuan yang dilakukan pada hari itu telah berhasil menahan 7 orang pati warga negara Indonesia yang tidak ada dokumen sah alias tidak memiliki paspor ketika ditemukan. Mereka semua sedang bersembunyi di pinggir hutan di kawasan tersebut dan diyakini mereka akan keluar Malaysia menuju ke Indonesia secara ilegal melalui jalur tikus. 7 pati Indonesia yang tertangkap terdiri dari 3 orang lelaki, termasuklah seorang anak-anak berusia 3 tahun dan 4 orang wanita. Saat ini mereka semua telah dibawa ke markas taktikal Pos Tanjung Sepang untuk disoal siasat dan akan menjalani proses naik ke mahkamah dan juga proses hukum seterusnya. Markas 3 telah menahan sejumlah barang sebagai
barang bukti yang keseluruhannya bernilai Rp12.110 Malaysia. Barang tersebut terdiri dari mata uang ringgit Malaysia yaitu Rp4.300 dan juga mata uang rupiah yang bernilai Rp398. Juga ditahan 11 buah handphone dengan berbagai merek dengan total nilai Rp5.200 serta berbagai barang berharga yang jika ditotal bernilai Rp2.210. Ini kan kalau kita lihat dari barang bukti yang didapat yang mencapai Rp12.000 ini, artinya mereka ini bukan orang miskin, bukan orang tidak punya uang, bukan orang susah. Handphone yang ditahan aja ada 11 buah loh. Sedangkan orang dewasanya yang tertangkap hanya ada 6 orang. Artinya kan hampir masing-masing tiap orang ini punya 2 handphone. 2 handphone loh. Orang susah mana yang pegang 2 handphone kan? Dengan kata lain, mereka bukan orang yang tidak mampu untuk membayar kompaun untuk pulang secara resmi. Memang bisa dikatakan mereka ini berniat untuk tidak peduli dan tidak patuh terhadap kedaulatan dan undang-undang negara Malaysia. Kemudian, laporan polis telah dilakukan di Balai Polis Bayu Damai dan semua parti telah diserahkan kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia Johor Bahru. Menurut Markas 3, pasukan tetap meneruskan penelusuran melalui tim Quick Reaction Force dan tim drone Angkatan Tentara Malaysia serta bantuan dari pasukan tentara laut di Raja Malaysia untuk terus menyelidiki dan memeriksa kemungkinan-kemungkinan bahwa masih ada sisa-sisa pati yang masih bersembunyi atau aktivitas penyelundupan di sekitar kawasan tangkapan tersebut. Nah, ini pakai drone juga nih perburuannya. Kalau diburu dan dikejar pakai drone dari atas nih, ya siapa yang bisa sembunyi? Pasti terlihat ya dari pantauan drone-nya. Kalau kita lihat nih ya dari fotonya, foto yang pertama, ketujuh pati telah diamankan dengan pasukan bersenjata, dijaga kanan kirinya pakai senapan laras panjang. Kebayangkan seperti apa rasa takutnya? Takut masuk penjara, takut juga ditembak, takut ini dan takut itu, takut semuanya lah pasti dirasakan oleh mereka. Mereka semua masing-masing terlihat hanya membawa 1 buah tas kecil. Di kegelapan malam, mengendap-endap mau keluar Malaysia secara diam-diam. Bergerak dalam diam entah menunggu apa. Pasti ada orang yang mengarahkan nih mereka untuk nunggu di titik ini. Semoga dalang di balik kegiatan penyelundupan ini juga tertangkap ya, karena tidak adil rasanya kalau hanya patinya saja yang tertangkap. Dan kalau kita zoom nih ya, terdapat satu keluarga yang terdiri sepertinya dari ayah, ibu, dan juga seorang anak kecil laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam. Ya Allah, ini kasihan banget ya. Ini kan anak kecil banget loh, usianya masih 3 tahun. Kok tega-teganya ini orang tuanya membawa anaknya dengan kondisi dan keadaan begini. Saya kalau udah ada anak kecil begini ya udah aduh deh nggak sanggup lagi membayangkannya. Pasti anak kecil ini kan ketakutan banget ya. Masih kecil sudah harus masuk depo tahanan dan melihat ada tentara di kanan kirinya bawa senjata seperti ini. Aduh ini benar-benar deh ya. Semoga adik kecil ini tidak trauma dan kondisinya sehat-sehat terus. Kemudian di foto berikutnya juga masih dalam keadaan terduduk untuk diserahkan kepada pihak imigresen Malaysia dan akan diproses hukum lebih lanjut. Sekali lagi pelajaran untuk kita semua. Bagi yang mau pulang, ikutlah jalur aman, ikutlah jalur yang sesuai prosedur. Di blacklist 5 tahun itu masih lebih baik loh dibandingkan resiko Anda harus menjadi tahanan imigresen Malaysia karena tidak pernah ada kata enak dan nyaman jika sudah menjadi seorang pesakitan tahanan. Saya selalu memberikan loh cara-cara, tipsnya untuk pulang secara resmi walaupun gak ada paspor, paspornya hilang, itu semua sudah saya beritahu caranya dan juga itu semua sesuai dengan peraturan negara Malaysia. Tapi ternyata malah banyak yang memilih untuk lewat jalur tikus dengan beragam alasan tentunya. Kalaupun sekarang ini Anda sedang memiliki kesulitan ekonomi, susah bayar kompaun, kemudian juga ada yang lagi masalahnya juga lewat belakang dan ilegal, tunggu aja lah sampai ada pemutihan. Kan pemutihan semua kesalahan dimaafkan, kompaunnya juga murah. Selama ini bertahun-tahun sudah ada di Malaysia juga mampu aja kan bertahan. Masa nunggu pemutihan aja nggak sabar dan nggak tahan? Tapi kalau nekat juga mau keluar lewat belakang, ya silakan saja. Pilihannya ada di tangan Anda. Resikonya kan Anda sendiri yang merasakan. Dan keluarga yang menunggu kepulangan Anda tentunya sudah tidak dapat lagi dihubungi karena handphone Anda langsung disita tuh oleh institusi yang menahan Anda. Tinggal pasrah saja dengan hukuman berikutnya yang akan Anda terima. Oke baik, sekian sekilas info untuk hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran kepada kita. Jika
Jika saat ini sedang ada yang berencana untuk pulang secara belakang lewat jalur tikus, hati-hati. Pantauan dari penguat kuasa Malaysia sudah ada di berbagai tempat, bahkan ada drone juga yang akan mengawasi dari atas. Saya Ika Wulandari undur diri. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.